Indonesia. Berikutnya juga pernyataan sikap ini kita sampaikan untuk kepada rakyat dan bangsa-bangsa Nusantara di seluruh Nusantara berada. Banyak hal, pendapat, persoalan tentang bahwa ketika kita menyatakan sikap atas Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan nama negara rakyat Nusantara, ini seringkali dicurigai akan berbuat sesuatu yang mengundang konflik atau membuat suatu permasalahan baru. Tapi justru negara rakyat Nusantara adalah negara yang sedang kita perjuangkan dan mewakili rakyat bangsa-bangsa Nusantara yang sebelumnya sudah ada sebelum negara Republik Indonesia itu berada. Ini harus diluruskan dan harus kita jelaskan sedetail-detailnya sehingga terjadi suatu solusi atas kebuntuan yang terjadi di negara Republik Indonesia ini sekarang. Bahwa kebuntuan ini sudah sangat kritis dan sudah, kalau bisa dibilang, sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa kita katakan sebagai sistem yang telah membusuk. Nah, kondisi yang membusuk inilah yang kenapa kita nyatakan mau tidak mau dengan pikiran yang jernih dan hati yang besar, kita harus merelakan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini kami akan menyatakan bahwa ada persoalan-persoalan mendasar kenapa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kita segera bubarkan. Saya akan mulai dengan pernyataan sikap. Pernyataan sikap negara rakyat Nusantara. Ada beberapa persoalan mendasar yang terjadi di wilayah Nusantara untuk menjadi perhatian rakyat bangsa-bangsa Nusantara dan Papua Barat. Negara Republik Indonesia telah menguasai selama 70 tahun wilayah Nusantara beserta rakyat bangsa-bangsanya. Namun, sejak berdiri hingga saat ini, Negara Republik Indonesia yang pada awalnya berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, kemudian berubah wujud menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, tidak berhasil menegakkan kemanusiaan, persatuan, keadilan di tengah rakyat bangsanya, dan gagal memberikan kesejahteraan serta keamanan rakyat dan bangsanya. Kecuali masalah perebutan kekuasaan para penguasa negara yang menghasilkan berbagai konflik terus-menerus, kesenjangan ekonomi yang begitu besar, dan krisis multidimensional yang kita rasakan saat ini karena sudah sangat rusaknya sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan-persoalan mendasar tersebut adalah: 1. Persoalan kedaulatan bangsa. 2. Persoalan bangsa, rakyat, dan negara. 3. Persoalan yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Persoalan tata negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Persoalan hilangnya aset-aset bangsa Nusantara dan Papua Barat. Untuk dapat menyelesaikan persoalan mendasar di atas, maka perlu kita menempatkan di mana posisi bangsa-bangsa Nusantara dan Papua Barat, kemudian di mana posisi bangsa Indonesia. Penempatan posisi ini adalah untuk mencapai penyelesaian masalah antara persoalan rakyat Nusantara secara menyeluruh yang menjadi persoalan Indonesia saat ini. Atas persoalan-persoalan dasar tersebut, maka
negara rakyat Nusantara menyatakan sikap sebagai resolusi bangsa-bangsa Nusantara dan Papua Barat. 1. Negara rakyat Nusantara mewakili rakyat bangsa-bangsa di Nusantara dan Papua Barat. Negara Kesatuan Republik Indonesia mewakili rakyat bangsa Indonesia. 2. Bahwa kedaulatan bangsa Indonesia yang lahir dari Sumpah Pemuda dengan kesepakatan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, dan satu bendera perlu ditanyakan. Atas dasar apa lahirnya bangsa Indonesia? Berbeda persoalan jika Sumpah Pemuda adalah bentuk kontrak sosial untuk perjuangan melawan penjajah atau membentuk negara persatuan bangsa-bangsa. Ini adalah persoalan paling mendasar, lahirnya Indonesia sebagai bangsa yang menyalahi dasar-dasar hukum atas lahirnya sebuah bangsa, seperti kesamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan sejarah, serta kepemilikan wilayah. Lahirnya bangsa Indonesia pada saat itu adalah terjadinya penyusupan kepentingan kelompok tertentu dengan memperalat pemuda-pemuda dari bangsa-bangsa Nusantara yang menghasilkan kecelakaan sejarah, yaitu lahirnya sebuah bangsa yang tidak memiliki hukum dasar dan norma berdirinya sebuah bangsa itu sendiri. Sehingga kecelakaan sejarah ini kemudian mendorong perjuangan pendirian negara Republik Indonesia sebagai alat dari kepentingan kelompok tertentu sejak berdiri hingga saat ini. Negara rakyat Nusantara dan Papua Barat mengajak Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan persoalan ini dengan mengembalikan kedaulatan bangsa-bangsa kepada pemiliknya yang sah melalui hak penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa Nusantara dan Papua Barat, atau membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga menjadi negara-negara merdeka. 4. Hak kedaulatan bangsa-bangsa di Nusantara dan Papua Barat adalah bentuk hak kedaulatan tertinggi untuk menegaskan kepemilikan wilayah yang didiami bangsa-bangsa tersebut sebagai takdir Tuhan, dan juga untuk mengatasi bangsa-bangsa agar wilayah originnya tidak terjajah, sehingga dapat bermanfaat secara adil untuk kehidupan orang banyak dan untuk kehidupan itu sendiri. 5. Meski kepemilikan sumber-sumber kehidupan ada pada setiap bangsa yang memilikinya, akan tetapi kedaulatan rakyat juga harus diwujudkan pada setiap penduduk dari bangsa asli maupun penduduk bangsa campuran yang telah menjadi warga negara di dalam kehidupan negara-negara merdeka. 6. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang secara yuridis tidak diakui oleh dunia internasional, kecuali hanya diakui secara de facto. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang diakui secara yuridis oleh dunia internasional adalah berbentuk Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi, negara rakyat Nusantara menolak Republik Indonesia Serikat yang dihasilkan melalui Perjanjian Konferensi Meja Bundar 1949 di Belanda karena tidak menampakkan kedudukan sejajar bangsa-bangsa di Nusantara dan Papua Barat dengan bangsa-bangsa di Eropa, juga bangsa-bangsa di seluruh dunia, di mana perendahan kedudukan bangsa-bangsa Nusantara dinyatakan secara tertulis yang menjelaskan setelah penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, maka dibentuk Uni Indonesia Belanda yang kepala negaranya adalah Kerajaan Belanda. Sedangkan perendahan kedudukan bangsa Papua Barat dinyatakan dalam Perjanjian Konferensi Meja Bundar 1949 akan diatur dalam waktu 1 tahun. Hal ini secara eksplisit, Papua Barat akan dijadikan wilayah jajahan yang diatur oleh pihak tertentu untuk dikuasai melalui pihak negara Indonesia atau Belanda. 7. Dengan tidak diakuinya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara yuridis,
maka pengakuan de facto-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya berbentuk negara garapan atau negara boneka dari kepentingan internasional untuk menguasai hasil-hasil kemakmuran yang ada di Nusantara dan Papua Barat. 8. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara dengan sistem berbentuk fasisme, totaliter, atau otoritarian. Meskipun saat ini telah dikembangkan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi demokrasi tidak akan pernah menyejahterakan rakyatnya jika tetap di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibubarkan. 9. Wilayah Nusantara adalah wilayah yang dimiliki bangsa-bangsa merdeka dan tertata dalam pusat kewilayahan laut yang secara geografis berada pada 2 samudra dan 2 benua. Pusaran kelautan ini mencapai hampir sebagian besar arus kelautan di seluruh dunia. Dan nama Nusantara sebagai wilayahnya hidupnya bangsa-bangsa yang berdiam di wilayah tersebut diakui dalam hukum internasional, di mana stempelnya dibuat dari kesepakatan negara-negara pada masa lalu yang berbentuk kerajaan dan kerajaan. Akan tetapi kerajaan-kerajaan di Nusantara telah dibubarkan oleh Indonesia, kecuali kerajaan Yogyakarta. 10. Negara Rakyat Nusantara menyatakan bahwa aset-aset yang hilang dari Nusantara adalah milik rakyat dan bangsa-bangsa Nusantara. Jakarta, 20 Oktober 2015, Yudi Syahudi Suti. Terima kasih.